malah. Tapi akhirnya Pak Menteri sendiri menyatakan bahwa beliau hanya menjalankan tugas, menjalankan perintah atasan. Artinya kalau kita ambil kesimpulan, sebenarnya pernyataan beliau yang pertama itu sebenarnya sudah disetujui oleh atasannya. Namun entah apa penyebabnya sehingga tiba-tiba atasannya membuat pernyataan yang berbeda, dan uniknya lagi tak lama kemudian pihak kepolisian lalu mentersangkakan 8 orang. Menarik ini. Jadi ini menjadi hal yang orang bertanya-tanya, what's wrong? Ada apa sih? Mentersangkakan 8 orang. Satu. Yang kedua adalah Menteri Pertanian yang juga cukup viral di mana-mana karena beliau nampaknya bergerak cepat. Tapi kita sebagai rakyat dan ngobrol di mana-mana di pasar kok menyatakan mereka kurang begitu yakin. Ya, kita nggak tahu alasannya seperti apa, tetapi yang pasti kalau ada orang yang tidak yakin dan tidak sedikit orang yang tidak yakin, maka kita tinggal menunggu hasilnya. Sebenarnya apa sih yang sesungguhnya terjadi? Tapi kalau yang pertama tadi sudah terlihat. Sebenarnya selain 2 tadi ada juga sih menteri yang viral. Oh ya, apa tuh? Tapi dari sisi yang agak kurang menarik untuk dibahas, yaitu Menteri ESDM. Oh ya? Kita close. Azan. Kita Azan. kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hasril ya, dan kepada Mas Heru yang hari ini bergabung di sini untuk membahas situasi terkini beberapa waktu ini, utamanya dalam waktu minimal sekitar 3 bulan ini ada 2 orang menteri di kabinet Pak Prabowo yang saat ini sedang viral. Ya, sehubungan dengan itu saya ingin menggali nih informasi dari Pak Heru maupun Bang Hasril untuk bisa menjawab pertanyaan, bisakah kita berharap kepada kedua bapak-bapak yang sekarang diberi kepercayaan untuk memberantas semua yang buruk di negeri ini? Ya, Bang Hasril mungkin bisa, atau Mas Heru mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita ambil pepatah Barat yang mengatakan when there is a will, then there is a way. Ya. Nah, itu mencerminkan orang Barat itu mereka tuh optimis. Kalau kita optimis juga, kita kerjakan cara itu. Nah, betapa beratnya tantangan pemerintah, pandangan ya rezim waktu 10 tahun sebelumnya, peralihan antara rezim Orde Lama dan Orde Baru. Ya. Kalau saya hampir tidak percaya bisa terjadi pembalikan situasi dari Indonesia pada tahun 65 itu ditinggalkan dengan banyak hutang negara. Yang kedua, cadangan devisa negara tipis sekali. Yang ketiga, kita jadi pada waktu itu masih sangat kurang pengalaman dari orang-orang yang ahli, karena pada zaman tahun 65 itu ya boleh dibilang yang orang-orang yang belajar ekonomi itu masih sedikit.
antara lain Profesor Wijaya Niti Sastro. Ya, beliau kan memang orangnya Pak Sumitro yang dikader oleh Pak Sumitro untuk menjadi Dekan Fakultas Ekonomi UI dan kemudian menjadi kader ekonom yang mumpuni. Nah, dari mana Indonesia bisa maju? Karena pada waktu itu ada keinginan yang kuat, ya. There is strong willing. Indonesia harus keluar dari kesulitan dengan melakukan beberapa langkah-langkah. Memang Indonesia pada waktu itu banyak mendapatkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang kalau sekarang dibilang orang-orang IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia. IGGI. Ya, itu negara-negara kreditor di zaman Orla yang mendekati rezim yang Orla agar supaya mereka diperkenankan membantu rezim Orba. Oh, itu waktu itu ya? Ya. Ya, jadi Alhamdulillah. jadi intinya kalau ada kemauan di situ ada jalan. Ya, kalau ada kemauan di situ ada jalan. Ya, kalau orang Islam mengatakan manjadda wajada, manjadda wajada, manjadda wajada. Oke. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan Beri jalan. memberi jalan. Nah, sekarang yang situasi saat ini, Bang. Ya. Yang terkini yang sudah sekian, artinya saat 2 periode ini 10 tahun ini banyak hal yang diabaikan, bahkan diabaikan, bisa dikatakan sudah sistem pemerintahan ada sistem yang diabaikan, dirusak dengan sengaja, dengan kekuasaan, ya, dilanggar tanpa rasa bersalah. Itu yang sekarang aja. Maka dari itu kembali lagi pada pertanyaan, bisakah kita berharap di kabinet sekarang, gitu ya, di mana ada 2 menteri yang saat ini sedang viral. Mungkin gimana? Sementara mungkin abang kita bisa beralih dulu ke Pak Heru. Gimana Mas? Jadi seperti yang Mbak Muri sampaikan tadi, kalau arahnya ke 2 figur itu adalah Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian, betul. Maka memang menarik ya, Menteri Keuangan kita ini sempat membuat suatu gebrakan-gebrakan yang menarik, dan sekarang ini pelan-pelan sudah mulai terasa ya namanya. Sehingga sempat menjadi heboh ketika beliau menyatakan tidak mau membebani APBN untuk bayar utang kereta api cepat, namun tiba-tiba atasannya Pak Presiden menyatakan berbeda, ini rame. Dan itu juga akan jadi kelihatannya kok membela menterinya Pak. Tapi akhirnya Pak Menteri sendiri menyatakan bahwa beliau hanya menjalankan tugas, menjalankan perintah atasan. Artinya kalau kita ambil kesimpulan, sebenarnya pernyataan beliau yang pertama itu sebenarnya sudah disetujui oleh atasannya. Namun entah apa penyebabnya sehingga tiba-tiba atasannya membuat pernyataan yang berbeda, dan uniknya lagi tak lama kemudian pihak kepolisian lalu mentersangkakan 8 orang. Menarik ini. Jadi ini menjadi hal yang orang bertanya-tanya, what's wrong? Ada apa sih? Mentersangkakan 8 orang. Satu. Nah, yang kedua adalah Menteri Pertanian, yang juga cukup viral di mana-mana karena beliau nampaknya bergerak secara cepat. Tapi kita sebagai rakyat dan ngobrol di mana-mana di pasar tuh menyatakan mereka kurang begitu yakin
Ya, kita nggak tahu alasannya seperti apa, tapi yang pasti kalau ada orang yang tidak yakin dan tidak sedikit orang yang tidak yakin, maka kita tinggal menunggu hasilnya. Sebenarnya apa sih yang sesungguhnya terjadi. Tapi kalau yang pertama tadi sudah terlihat. Sebenarnya selain dua tadi ada juga sih menteri yang viral. Oh ya, siapa tuh? Tapi dari sisi yang agak kurang menarik untuk dibahas, yaitu Menteri ESDM. Oh ya? Kita close. Azan. Kita Pause, azan. kita jeda dulu ya Bang. Ya, mangga. kita menunggu azan. Jeda dulu. Ya, kita sambil bahas nih, kira-kira setelah ini Bang Azrul mau bahas apa nih? Mau komentarin apa nih dengan Mbak Lil Bang? atau Purbayan. Kalau Purbayan ini berapa? Purbayan sih oke ya. Bisa Kalau deh. Amran sih nanti abang nambahin aja. Gimana Bang? Nah, tadi Pak Muni bilang, nah tadi Mas Hiru udah bilang gitu. Bang Azrul gimana kira-kira? Nah, biar abang sampaikan juga dari kacamata abang nih. Waalaikumsalam. Coba. Ya. Menolak Kuhab. Lo udah baca belum Kuhabnya? Kuhab mengenai Lo udah baca belum sini? Mereka nolak Kuhab. siapa itu? Mahasiswa. Dia ngomongnya menolak Kuhab tapi ngomongnya melebar kemana-mana. Harusnya Kuhabnya yang enggak pasal berapa? Nah bener ini apa? Waduh. Enggak, itu grupnya Azhar yang dari Belgia itu. Oh, Itu nggak suka dengan ini, dengan TNI.
Dan anehnya kenapa itu nggak dapat gerbong? Ngawur ini. Dia nggak ngerti ngomongnya. Oke, Mak, lanjut Mak ya. Sebelum di koma, sebelum dia lagi yuk. Mas Heru, masih ingat tadi? Koma Iya. Mas Heru. Agak berdiri didik, coba duduknya. Nah, buat 3. Mas Heru. Ya, ya. Ya. Baik, kita bisa lanjutkan Mas. Silakan. Ya, jadi kembali ke tadi. Selain 2 menteri yang tadi kita bahas, juga ada menteri ketiga yang sebenarnya juga viral, yaitu Menteri ESDM. Walaupun dari sisi beliau ini viralnya agak negatif, karena sekarang ini dari kemarin terkait dengan masalah gas melon, masalah tambang di beberapa daerah, kemudian sampai sekarang ini terjadi adalah kelangkaan BBM khususnya di SPBU swasta yang merisaukan, dan ini banyak menciptakan pengangguran yang baru. Iya, iya. Itu aja. Saya pikir menteri yang ketiga ini juga viral, tapi Viral negatif ya. gitu. Silakan. Jadi kita belum bisa berharap ya dari yang ketiga ya. Ya, mungkin Bang Hasril ada pendapat dari sudut yang lain, dari sudut yang berbeda. Ya, kalau mengenai si Bahlil ini sih, saya sih dari awal juga tidak setuju dia diangkat jadi menteri. Saya nggak melihat dia mengerti soal perminyakan. Masa menteri perminyakan nggak ngerti liku-liku perminyakan? Jadi kompetensinya tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya, Betul. gitu ya. Saya tidak melihat bahwa dia mempunyai pengalaman yang cukup untuk memangku jabatan Menteri SDM. Ya, itu ya. Jadi yang nggak bisa diharapkan itu, nggak bisa diharapkan akan membawa perbaikan dalam beberapa waktu mendatang dari yang Ya. ketiga. Oke. Ya itu memang semua orang udah tahu bahwa dia adalah orangnya Jokowi banget. Jadi Ya. kalau Jokowi masih mempertahankan dia, memang Jokowi mau masih berharap dapat cuan dari si Bahlil ada di dalam kabinet. Jadi ujung-ujungnya itu ya, artinya, Oh, iya. Ya seperti kita sama tahu ya, yang sudah terjadi dan sudah banyak diuraikan di media mengenai mantan Menteri Pendidikan tadi yang sudah dengan jelas dan gamblang menyatakan ada setoran sekian loh. Om Jokowi. Terus ada lagi mantan Menteri Agama ya. Ya. Ya, ada setoran sekian loh, sekian persen loh, gitu ya. Ya, jadi memang itu mantan presiden itu mantan ya, saya selalu bilang mantan. Karena memang iya, memang orientasinya sih nggak ada lagi sih, orientasinya memang duit, duit Bang. Ya. Tuh, sama sekali tidak ada perhatian kepada rakyat dan itu sudah 10 tahun. Ya, jadi tentunya banyak sekali pekerjaan rumah Pak Prabowo yang harus dibenerin, antara lain saat ini melalui 2 atau 3 orang tadi ya. Izin menambahkan Mbak, kalau bicara mantan itu memang saya pikir itu luar biasa menyedihkan. Kenapa? Karena dia bangga membangun untuk irigasi itu yang apa namanya, bendungan waduk. Ternyata berdasarkan informasi yang sudah viral juga, bisa dibilang 90% dari irigasi yang dibuat itu semuanya tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena tidak ada sumber mata air, airnya nggak ada. Jadi kan ironis, jadi bicara proyek doang itu. Satu. Yang kedua, kita tentu ingat juga IKN. Ya. Ini jelas membebani kita. Yang ketiga yang lagi rame juga tentang WUS. Jadi yang keempat, banyak bangga dengan infrastruktur jalan tol. Banyak jalan tol yang ternyata nggak kepake. Kenapa? Karena jalan tolnya terlalu mahal nggak dipakai. Yang di Sulawesi Utara itu sepi. Ya, jadi useless. Iya useless dan yang mubazir gitu. Bisa saya tambahkan Silakan. di Kalijati dibangun ini apa namanya bandara. Siapa yang pakai? Nggak ada yang pakai. Jadi nggak ada pesawat yang
nggak ada pesawat yang landing atau Karena buat gudang bengkel apa hanggar pesawat tuh. iya, sebagai hanggar pesawat ya, artinya Mubazir. jadi intinya membangun tetapi tanpa memperhatikan efisiensi dan tanpa memperhatikan manfaatnya untuk jangka panjang. Jadi itu hanya membuat proyek dan menciptakan jalan untuk dikorupsi. Ya. Jadi luar biasa ini, masya Allah. Saya pikir kalau teman-teman masih pada mikir beliau pahlawan infrastruktur, aduh sadar deh ya. Ya, gitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya waras dan kita amin. semuanya ini ya waras dan ya berpikir jernih ya. Ya, Berpikir jernih bahwa banyak sekali hal-hal yang dirusak dengan itu ya, dirusak dengan sebetulnya dengan tanpa ini ya, tanpa visibility study apalagi Iya, ya. iya, di bus tuh nggak ada. Di bus tadi nggak ada. Yang awalnya yang bikin penelitian kan dari Jepang tuh dari tahun 2008, 2007 begitu pas hari hanya dikalahin dan begitu menang, tender baru mereka bikin studi AMDAL-nya. Aneh kan, 3 tahun ya, itu basa-basi banget. Oke ya, jadi kita sekarang ini pada saat ini berusaha mengikuti semua kebijakan menteri yang baru, menteri yang bisa diharapkan untuk melakukan perbaikan dari segi pertumbuhan ekonomi, itu Pak Menteri Purbaya Yudi Sadewa, dan tadi dari Menteri Pertanian. Mudah-mudahan bisa diharapkan ada perkembangan ya Pak, ada kemajuan untuk petani dan untuk nelayan. Oke, itu yang diharapkan. Tapi dari menteri yang ketiga kita banyak tanda tanya yang harus banyak tanda tanya. Ya, oke. Tanda pertanyaannya yang paling mendasar adalah orang sering bertanya, kok masih dipertahankan? Nah, ya itu pertanyaannya. Ya jawabannya kita harus menanti ya. Waktu reshuffle kemarin kita berharap ternyata nggak cocok dulu. Ya demikianlah ya perjalanan ke pemerintahan saat ini. Demikianlah, mudah-mudahan ke depan ada lagi lah muncul tokoh-tokoh yang bisa diharapkan akan sepenuhnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya, karena saya itu ya mungkin kalau ada Mas Heru mau menambahkan boleh silahkan. Sebagai closing statement saya mau menambahkan sedikit saja bahwa kami dari WeWatch ini sekedar mau analisa, melihat fakta dan memberikan masukan kalau sudah diperlukan, dan kami bersifat non transaksional. Artinya kami tidak berharap apabila nanti terjadi pemerintahan yang bagus, bersih, kami diberikan jabatan seperti yang lain-lain. Enggak. Kami tidak berharap seperti itu. Kami sudah bersyukur dengan rezeki yang kami terima saat ini. Iya, jadi upaya kami adalah memberikan edukasi kepada masyarakat ya supaya masing-masing bisa berpikir jernih dan bisa mendukung yang memang kompeten ya, yang memang punya kepentingan untuk membangun negeri dan membela kepentingan rakyat. Ya, kita akan saya rasa saya bisa akhiri pertemuan ini ya dengan ya seperti dengan tetap mempertahankan dan menjaga nilai-nilai dari Universitas Indonesia, Veritas, Probitas, dan Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.